Guys, jumpa lagi di channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nih nyambung video gue yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas Estilo, sekarang kita bahas Toyota Starlet. Ini adalah Toyota Starlet tahun 1991. Ini adalah mobil hatchback ya. Kalau zaman sekarang mungkin city car ya. Cuman kalau di zaman ini lebih dikenal hatchback karena ini keluarnya ini barengan sama Grid Corolla. Cuman kalau Starlet itu tipe hatchbacknya. Kayaknya gue merasa kalau Grid Corolla tuh pasti lebih lebar dibandingkan dengan Starlet. Sekarang kita lihat aja mobilnya langsung ya. Khas mobil tahun 90-an, memang mobil 90-an tuh rata-rata dia masih pakai bling ya, untuk lampunya dia masih menggunakan kaca. Kalau mobil-mobil sekarang kan dia udah mika. Untuk bumper sebenarnya kalau untuk tipe ini adalah Starlet 1300 SE, itu biasanya bumpernya udah sewarna body. Tapi ini ya bumpernya udah dicat, dibikin kayak apa ya? Kayak yang model 1000 cc, jadi kayak model plastik yang belum dicat gitu. Jadi dibikin lebih ngedop. Sekarang kita lihat sampingnya guys. Nah, velg bawaannya memang kalau Starlet itu bawaannya memang menggunakan velg kaleng. Dia memang menggunakan velg kaleng yang ada knobnya. Tapi kalau bawaannya itu velgnya menggunakan ring 13. Kalau ini bannya udah digedein nih. Ini menggunakan ban ring 14. Ya. Walaupun Starlet kalau gue lihat dia lebih pendek dibandingkan Estilo. Estilo memang terlihat lebih panjang. Tapi Estilo itu walaupun dia lebih panjang, Estilo itu 2 pintu. Kalau ini 4 pintu. Dia pintunya ada 4. Sekarang kita ke belakang. Di tengahnya ini masih casing, ada tutupan Starletnya, dan lampunya ini kombinasinya lampu sennya masih di atas, lampu merahnya ada di bawah. Dan kalau lu beli yang mungkin tahun 93, 94, ini kayak apa ya? Ini kayak mika lampu di tengahnya. Dan kalau lu beli yang seri terakhir ini udah nggak ada mikanya. Memang bentuk pintunya yang sudah membulat sampai bawah. Sekarang kita lihat bagasinya guys. Bagasinya ya nggak lega-lega juga. Bagasinya kalau kata gue ya imut-imut. Karena memang mobilnya ini imut-imut. Nah, untuk Starlet dia selain penutup bagasi ini juga berfungsi sebagai tuh, dudukan audio, karena speaker belakangnya dia nggak nempel di pintu. Cuma speaker depannya dia nempel di pintu. Kalau speaker belakangnya dia nempel di sini. Jadi karena kolongnya terbuka, kadang-kadang kalau kita pakai speaker bagus, kalau menurut gue jadi suara bassnya tuh nggak nendang. Jadi suara bass tuh nendang kalau belakangnya itu tertutup, kalau menurut gue ya guys ya. Nah, tips aja guys dari gue guys, kalau lu mau cari mobil ini, misalnya ini apalagi ini adalah mobil tahun 90-an. Ya kalau mobil tahun 90-an itu kalau gue pribadi sih udah bukan catnya itu ori atau enggak. Yang penting buat gue catnya mulus. Nggak apa-apa udah dicat ulang nggak apa-apa. Yang penting hasil pengecatannya itu lumayan bagus. Dan yang paling penting, karena ini mobilnya udah tahun 90-an, lu boleh lihat ini nih, nut bodinya ya. Ini nut bodinya lu periksain ya kan, dan las-lasan titik pabrik di sini tuh ya. Terus juga kalau di pintu bagasi ya, tekukannya silen yang bawaan pabriknya ya. Kenapa? Karena kalau ini bentukannya udah nggak sesuai bawaan pabrik, biasanya nih mobil menabrak. Apalagi kalau ini biasanya nih mobil kecil kan, ditabrak dari samping jeder. Nah ini sambungan bodi ini udah biasanya udah nggak berbentuk guys. Dan nah lu juga bisa boleh tarik di sini nih. Nah ini kan ada sambungan bodi nih, dan ada las titikannya pabrik. Dan kalau ini masih orisinil, ini bukan mobil bekas nabrak dari belakang. Oke. Satu lagi guys, ini kalau mobil tahun 90-an dibikin bening gini asik ya. Ya,
Cuman kalau panas lumayan tersiksa, ini mobil bakalan terik. Tapi kalau bening gini, mobil tua itu kalau menurut gue sih jadi asik. Jadi kelihatannya apa ya, enak aja dilihat gitu ya. Yuk sekarang kita lihat mesinnya guys. Sebenarnya Toyota Starlet itu ada dua pilihan mesin di zamannya ya. Jadi ada yang 1000 cc dan 1300. Ini kebetulan yang gunakan mesin 2E 1300 cc 12 valve. Jadi 12 valve itu per silindernya dia ada 3 valve, 2 katup masuk, 1 katup buang. Dan mesin ini mesinnya masih simple banget. Kalau lu ngerti mesin, ini mesin bisa harusnya sih mesin yang jarang bermasalah. Dan mesin ini cukup tahan banting. Dia masih menggunakan karburator loh. Ini kayak ini nih, ini mesinnya semua masih standar kecuali kabel businya aja. Ini kabel businya udah diganti, karena kalau kabel busi bawaannya kan juga warnanya juga warna hitam. Dan kalau kita buka ini rumah distributornya, dia masih menggunakan platina guys. Ya, jadi kalau lu sebenarnya lu ngerti mesin dikit, ini kalau ada masalah dia nggak jauh-jauh. Kalau nggak dari busi, platina. Kalau udah busi platina bener, ya udah oilnya. Karena ini mobil yang kalau lu ngerti mesin, ya mobil ini nggak akan mogok. Dan enaknya karburator itu kalau lu mau apa-apain itu mobilnya gampang. Kenapa? Karena karburator itu simple. Kalau dulu punya gua ya tinggal diganti aja ini air filternya, ya diganti yang lebih lancar. Terus tinggal spuyer-spuyernya dimainkan. Kalau lu ganti koilnya yang racing, terus ganti kabel businya, itu larinya udah enak kok. Starlet ini menurut gue ini cukup irit. Dan soal lari sebenarnya dia juga nggak jelek-jelek amat. Lumayan. Mobil ini sebenarnya larinya bisa kencang guys. Dan untuk tahun 90-91 umumnya dia belum power steering guys. Tapi kalau ini sih ditambahin. Banyak kok yang bisa nambahin power steering ini, yang bisa modifikasi ditambahin power steering atau pakai power steering generasi facelift berikutnya. Itu di tahun 94-an kan dia udah power steering, itu tinggal plug and play aja kok untuk ditambahin ke sini guys. Dan satu lagi guys, tips gua juga kalau lo mau ngambil mobil, ya namanya mobil udah hampir 30 tahun ya, 91 itu berarti 28 tahun. Ya paling lu lihat sebenarnya sih, lihat kondisi bodinya aja. Keropos nggak, ya kan? Selama bodinya dia nggak keropos, itu aman. Karena umumnya mobil-mobil tahun segini sih udah mulai keropos. Intinya sih itu aja. Terus sama satu lagi, lu tinggal liatin tulang-tulang ini. Ini kalau ini nih tulangnya nih kan masih ori semua nih. Ya. Kenapa? Kalau tulangnya udah berantakan, ya kan, itu biasanya mobil pernah nabrak. Kalau ini belum. Ini tuh profilnya masih ori. Intinya sih itu aja untuk eksterior guys. Oke guys, sekarang kita cek interiornya. Ya, yang namanya mobil tahun 90 memang ya fiturnya nggak banyak, beda sama mobil-mobil tahun sekarang. Tapi menurut gua untuk tahun 90 ini fiturnya sih sudah lumayan komplit. Kenapa? Karena udah ada AC-nya, udah ada audionya. Ya, dan ini pengaturan AC-nya. Ini untuk pengaturan dinginnya, ini untuk pengaturan kipasnya 1 2 3 4. Ini untuk udara dalam, udara luar. Dan ini cuman untuk keluar di depan sama keluar di kaca. Jadi untuk ini nggak ada yang keluar di kaki nih, beda masih Estilo. Estilo untuk pengaturan AC-nya masih lebih komplit. Dan ini untuk audionya, tapi audionya ini udah nggak standar ya, karena standarnya itu nggak ada CD. Tahun 90-an CD, teknologi CD itu belum ditemukan, masih pakai kaset. Ini untuk storage-nya, ya untuk setir. Ya, ini setir standarnya. Dan dia walaupun tahun 90-an dia sudah power window. Keempat-empatnya dia udah power window.
Nah, kalau lu mau beli mobil tahun 90-an, kalau semua elektrikalnya itu masih berfungsi, itu sebuah nilai plus. Dan dia juga udah ada electric mirror, guys. Tuh, untuk electric mirrornya. Mobil ini bertransmisi manual 5 percepatan. Nah, joknya ini masih orisinil. Masih orisinil. Dan orisinil menurut gue warnanya masih bagus ya. Untuk mobil udah hampir 30 tahun loh. Ya, dia blue ini, dan gue senangnya kalau mobil begini dia lebih adem. Dan posisi mengemudi masih enak. Sekarang kita duduk aja di belakang. Kita rasain gimana posisi di belakang dengan posisi duduk di depan adalah posisi nyamannya gue menyetir. Yuk. Oke. Ya. Untuk orang Indonesia sih ini pas-pasan. Ya dibilang sempit ya nggak juga sih. Dibilang lega apalagi nggak lega. Tapi ya namanya mobil begini uniknya di sini. Dan dia tuh untuk belakangnya juga joknya standarnya masih rapi ya. Masih bagus. Dan sampai trimboardnya dia juga udah bludru. Simple banget ya mobil-mobil di zaman gini. Dan untuk plafonnya juga masih rapi. Masih rapi. Oh, ada ininya nih, handrestnya. Nah, ini yang gua suka juga nih, untuk bentuk dari headrestnya itu jadi kayak ada bolongnya di tengah, jadi kayak ala-ala sporty. Nah, jadi malah belakangnya nggak ada safety belt ya. Jadi kalau zaman dulu kayaknya nggak penting safety belt untuk bangku belakang. Jadi safety belt cuma ada di depan 3 titik, belakangnya belum ada safety belt ya guys. Ini bisa dibuka nih untuk nyambung ke bagasi. Oke guys, sekarang kita tes jalan langsung aja. Ya, ini untuk mesin sih. Ya, untuk tahu mobil tahun 90-an menurut gua sih ya lumayan lah ya, lumayan halus. Dan AC masih dingin. Menurut gua sih rasanya ini kayak rasa-rasa bawa city car ya. Tapi kalau mobil-mobil Starlet gitu ya, mobil-mobil tahun 90-an, ini STNK-nya masih sedan loh. Beda sama mobil-mobil city car sekarang kan kayak Yaris, Jazz, itu STNK-nya minibus. Oke guys, nah kalau lu minat mau cari mobil Starlet ya pasti kalau nim lagi dalam keadaan langsung, lu pegang setirnya itu getar apa enggak. Karena kalau setirnya getarnya terlalu berlebihan, takutnya engine mountingnya itu sudah bermasalah guys. Apalagi ini kan mobil udah lumayan berumur ya. Yang berikutnya AC ya, karena ini kenyamanan kan. AC-nya itu pertama dingin nggak, dan yang kedua kompresornya itu suaranya ngorok apa enggak. Karena kalau AC-nya ngorok, apalagi nggak dingin ya lumayan. Karena walaupun ini mobil tua ya, kalau spare part ya tetap aja ya spare part, harga spare part ya sama aja ya sama mobil tahun 2000-an. Dan yang ketiga itu kopling. Ini kan transmisi manual. Lo harus perhatiin koplingnya itu slip apa enggak. Dan yang kedua, setiap giginya ini bermasalah apa enggak untuk transmisinya. Jadi kalau semua gigi bisa masuk, semua oke, lo cobain ya itu oke. Dan yang terakhir, menurut gua yang penting lagi rem. Kenapa rem? Ini remnya keras nggak? Pertama ada yang remnya keras banget. Kenapa dia keras? Karena booster remnya udah nggak kerja atau booster remnya udah lemah.
Dan yang kedua, remnya ngempos. Jadi kalau lu injek kadang-kadang kayak masuknya terlalu dalam, lu harus kocok dikit. Nah, kalau remnya dia udah lemah, itu biasanya master remnya udah mulai kena. Cuman kalau untuk master rem, untuk Starlet ini dia masih bisa pakai master rem Soluna. Enaknya pakai Starlet itu banyak spare partnya yang mirip-mirip sama Soluna guys. Kayak shockbreaker. Shockbreakernya itu juga sama Soluna itu mirip guys. Udah. Oke guys, buat lo yang suka mobil-mobil tahun 90, Toyota Starlet ini layak untuk jadi salah satu koleksi mobil tahun 90 lu guys. Dan menurut gua mobil ini ya, kondisinya itu masih timeless ya. Jadi masih tidak terlihatan tua walaupun mobil ini sudah hampir 30 tahun. Memang mobil-mobil tahun 90 itu range harganya dijual itu beda-beda. Ada yang jual 40 jutaan, 50 jutaan, 60 jutaan, 70 jutaan, bahkan ada yang jual sampai 80 juta. Gue lihat di salah satu website jual beli mobil. Karena bagaimanapun lu beli mobil tahun 90 gini, lu beda tahun belum tentu kondisinya sama guys. Setiap mobil pasti ada PR-nya tersendiri. Karena bagaimanapun mobil-mobil begini ya memang mobil-mobil yang bisa dibilang pasti nggak sempurna. Beda sama kita beli mobil baru, udah pasti itu no PR. Ada PR, itu masih digaransi. Oke guys, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian dari Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.